Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus Engkau mati buat kami, bangkit buat kami. Membuktikan Engkau satu-satunya juru selamat yang sejati. Satu-satunya penebus dosa kami yang sah. Dan satu-satunya Tuhan yang sejati, Allah yang sejati yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Biarlah kemenangan Tuhan menjadi garansi bagi kami. Juga hidup berkemenangan, hidup lebih berarti, hidup lebih sukacita dan bahagia secara sorgawi pemberian Tuhan. Anugerah-Mu semata-mata. Kami akan terus belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, dan Tuhan Engkau sendiri yang memberkati jam ketika kami belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Baik saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah judul yaitu merespon kebangkitan Kristus. Sebelum kita belajar firman, ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, saya yakin saudara mendengar berita tentang gempa besar dengan skala Richter 7,4 ya, skala Richter mengguncang Taiwan beberapa hari yang lalu. Ya, hari Selasa kalau nggak salah ya. Korban yang mati yang baru terhitung belasan orang belum selesai, masih dihitung sebab ratusan masih hilang dan belum ketemu, masih dicari. Lebih 1.000 orang luka berat dan kerusakan bangunan masih belum dihitung. Ini adalah gempa terbesar sejak gempa tahun 1999 dengan skala Richter 7,7 waktu itu di Taiwan dan memakan korban waktu itu 2.400 orang yang mati. Sore tadi pagi ya, New York diguncang gempa juga 4,5, 4,8 Richter. Kecil, tapi orang-orang di sana sudah mulai panik ya. Karena barusan Taiwan itu gede, jadi mereka udah panik. 1 mil dari New Jersey, kira-kira 40 mil dari New York City. Ya, itu sudah panik. Saya dengar radio tadi, orang-orang sudah teriak gitu ya. Esther sempat telepon pamannya yang tinggal di Taiwan. Ya, tapi puji Tuhan semua baik-baik ya. Ya. Pertanyaannya, jika salah satu anggota keluarga saudara ada di dalam korban gempa itu, apa respon saudara? Apa reaksi saudara? Sedih? Kecewa? Marah sama Tuhan? Enggak. Susah? Bertanya, kenapa dia? Kenapa bukan dia? Ya. Dari kejadian ini apa respon saudara? Saya tidak tahu California kapan ya. Tapi perlu siap-siap juga karena setiap hari kita tidak tahu ya. Kami tiba di California 1993, gak lama kemudian terjadi gempa besar yang di Northridge itu. Pertama kali alami gempa, kami tinggal di Monterey Park ya. TV di kamar itu di atas tinggi itu jatuh, berak. Untung nggak kena anak-anak. Ya. Lalu saya ke bawah lihat barang dapur semua keluar dari lemari, keluar itu kita lari keluar itu tembok retak. Itu padahal Monterey Park ke Norwich cukup jauh. You tidak tahu. Ya. Apa yang saudara pelajari dari bencana-bencana alam seperti ini? Paling tidak yang pertama itu apa? Hidup itu pendek. Right? Kamu tidak tahu kapan hidupmu berakhir, tadi disaksikan oleh Ko Iko, ya kan? Untung pinter dia, anaknya tawarin goceng dia gak mau. Saya gak tahu kalau tawarin goban dia batalin gak. Yang pasti bisa beli telepon 3 Pak, goceng ya, kalau mau ganti telepon. Hidup itu singkat, kamu nggak tahu kapan hidupmu berakhir. Banyak kali Tuhan kasih kesempatan, kita lalaikan, kita tidak pakai baik-baik, tahu-tahu kesempatan itu setutup, habis sudah. Jadi kita harus jadi orang yang berhikmat.
Ya, sebab kalau Tuhan buka kesempatan, saudara harus pakai kesempatan. Kalau belum ada kesempatan, saudara harus ciptakan kesempatan, bukan tunggu kesempatan. Karena orang yang menunggu belum tentu akan mendapatkan. Saya kira dari kejadian seperti ini kita juga belajar satu hal, yaitu apa? Keselamatan jiwa itu prioritas. Prioritas pertama dalam hidup. Kalau hari ini saudara prioritasnya adalah kejar uang, ya, cari nama, cari kuasa, ya, cari sesuatu yang duniawi yang bisa berlalu, cancel itu. Ganti prioritasmu. Keselamatan jiwa kamu, bukan saja di dunia tapi di sorga setelah selesai dari dunia ini, itu jauh lebih penting dari hal-hal yang lain. Kalau saudara-saudara termasuk dalam korban itu, anggota famili atau saudara, apa respon saudara? Lebih rasanya ngenes gak? Lebih rasanya sedih, gitu ya. Tapi kalau orang lain kok enggak ya? Padahal semua manusia itu di mata Tuhan sama nggak? Sama. Jadi sebagai orang Kristen harusnya kita harus punya hati yang care, peduli. Walaupun itu bukan apa? Family atau keluarga. Sebab semua manusia itu sama di mata Tuhan. Ya, biar dari kejadian seperti ini, setiap kali ada bencana, setiap kali ada hal-hal yang merenggut nyawa, harusnya kita ikut simpati, merasa peduli dan bertanya. Itu mereka sudah kenal Tuhan belum? Penting sekali. Ya. Nomor 2. Presiden Biden mengumumkan pada Paskah Maret 31, barusan 1 minggu, ya, hari itu adalah Hari Transgender Visibility Day. Sudah pernah dengar gak ini? Presiden luar biasa. Mau bilang bodoh Pak Humphrey bilang, ada yang mau bilang ini moralnya gak karuan. Transgender Visibility Day. Dia memuji keberanian kaum transgender untuk membuka diri mereka, memperkenalkan diri mereka, menunjukkan diri mereka dan merayakannya. Ini presiden sampai dikritik habis oleh banyak mereka yang anti, ya, kepada keputusan dia. Ya, dia malah bangga-banggain. Silakan berbangga-bangga kalau kamu transgender, silakan merayakannya. Nah, bila saudara adalah salah satu keluarga Biden atau teman Biden, apa respon saudara? Hah? Malu. Kamu yang malu apa kamu telepon dia? Malu-maluin lu ya. Kalau teman kamu teleponin nggak kira-kira? Ya, kalau saudara citizen hari ini boleh telepon presiden. Karena kamu bayar pajak untuk membayar gaji dia. Telepon, malu-maluin kamu ya. Sungguh keterlaluan. Apa yang saudara pelajari dari kejadian seperti ini? Ya. Moral dan karakter jauh lebih penting daripada jabatan dan kedudukan. Siapapun kamu. Kamu boleh punya kedudukan tinggi seperti presiden, tapi kalau moralmu dan etikamu tidak benar, kamu gak ada nilai. Kamu dihina, kamu diejek, kamu dibilang bodoh, kamu dibilang ya memalukan. Bukan saja memalukan keluarga, juga memalukan dirinya sendiri. Dan satu hal lagi, setiap dosa yang melawan Tuhan, suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Jangan kira kalau saudara punya jabatan, punya kekayaan, punya kehebatan, saudara bisa melakukan sesuka dirimu. Ya, ini yang menjadi peringatan bagi kita melalui kejadian seperti itu. Bayangkan hari kebangkitan Kristus dijadikan hari penunjukan dan perayaan transgender, sangat-sangat keterlaluan. Ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu bisa dianggap penistaan agama nggak itu?
Di mana orang merayakan kebangkitan Kristus, dia suruh merayakan apa? Hari kebanggaan transgender. Nomor 3, bila Kristus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis, kenapa Tuhan Yesus tidak membebaskan kita dari berbagai kejahatan? Ya, membinasakan manusia-manusia yang tak bermoral itu, membebaskan kita dari bencana, dari penderitaan, dari kematian. Kenapa? Pernah nggak saudara bertanya seperti itu? Kok kelihatan Tuhan diam aja sih? Saudara seneng nggak kalau Biden itu mati disambar petir? Nah, jadi saya nggak tahu dosa Biden lebih besar apa dosa kalian lebih besar ketika saudara menghendaki presiden mau mati disambar petir atau digilas sama kereta api. Tadi Pak Indra sudah bilang dosa besar dan dosa kecil sama saja. Walaupun tidak mencuri, tapi mengambil milik orang lain itu sama dengan mencuri, Pak. Racun besar, racun kecil sama-sama racun, betul nggak? Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan Yesus. Membutuhkan keselamatan setiap orang. Ya, setiap orang membutuhkan juru selamat. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum dan melakukan ya pembebasan itu? Ya suka-suka Tuhan dong. Sebab dia yang berdaulat, betul nggak? Dia raja, kalau raja dia punya keputusan sendiri. Dia punya hikmat sendiri. Dia punya kebijakan sendiri. Siapa kita? Rakyat ngatur-ngatur raja, betul nggak? Jadi kita harus belajar tunduk sama kedaulatan Tuhan. Tunduk sama waktunya Tuhan. Tunduk sama hikmatnya Tuhan. Pokoknya sekarang nggak ngerti, nanti suatu hari akan mengerti. Bila perlu ketemu Tuhan Yesus nanya. Kalau saudara tidak sabar, silakan besok ketemu Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita lihat apa sih respon yang sesungguhnya dari ya, menanggapi kebangkitan Yesus Kristus sesuai firman Tuhan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara, iman Kristen itu iman yang sangat unik. Berbeda dengan semua agama di dunia ini. Sebab iman Kristen itu dibangun di atas fondasi yang paling kuat, yaitu apa? Kebangkitan Kristus. Tidak ada pada agama lain. Ya. Hanya kekristenan yang dibangun di atas kebangkitan Kristus yang terbukti akurat, tepat, terbukti konkret nyata di dalam sejarah, historik. Jadi historically speaking itu sangat-sangat bisa diandalkan. Itu sebabnya Rasul Paulus
dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dia bilang, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, percuma iman kamu. Sia-sia imanmu, gak ada nilainya. Kalau hari ini saudara percaya kepada sesuatu atau seseorang, tapi tidak ada fondasi yang kuat secara historis, percuma. Semua agamamu, kepercayaanmu, idemu, tradisimu itu nol. Sebab apa? Gak ada dasarnya. Ibarat bangunan yang tidak ada fondasi, bangunan yang tidak ada dasar, datang angin, datang badai, langsung rontok. Dan kekristenan punya dasar yang sangat kuat dan mendalam, yaitu apa? Kebangkitan Kristus. Sampai hari ini sudah lebih 2024 tahun yang lalu terjadi bukti sejarahnya dan tercatat di museum-museum di seluruh dunia. Sampai detik ini, tidak ada satu manusia pun sehebat apapun, sepintar apapun, sejenius apapun yang bisa membuktikan Yesus gak bangkit. Yang mencoba mau mencari bukti-bukti untuk menyangkal kebangkitan Kristus, justru orang-orang demikian akhirnya apa? Bertobat dan percaya. Ya, banyak kesaksian ateis-ateis, tokoh-tokoh pinter, ya, agnostik, ya, seperti yang di Inggris yang terkenal banget C.S. Lewis, itu salah satu yang ingin membuktikan Yesus gak bangkit. Begitu dipelajari sejarahnya, wah dia gak bisa buktikan, akhirnya dia berubah, justru jadi orang beriman dan menulis buku menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak yang lain, ada dokter, ada ahli arkeologis, ya, saintis-saintis yang pinter-pinter. Ateis yang paling kuat di Amerika, ya, siapa? Lee Strobel misalnya, sama, keliling dunia mencari bukti-bukti sejarah, pulang justru bertobat jadi orang Kristen. Sampai hari ini tidak ada satupun yang berhasil menyangkal kebangkitan Kristus. Itu sebabnya saya nggak tahu saudara, apakah hari ini fondasi imanmu kuat atau tidak, atau selama ini kamu ikut Tuhan Yesus itu ikut-ikutan aja. Orang tanya kamu, kenapa percaya Tuhan Yesus? Ya memang dari dulu udah begitu. Dari kandungan mama gue udah Kristen. Hafal ayat gue dari kandungan mama. Tapi gak ngerti kenapa percaya. Ya, saya harap setelah ini saudara bisa menjelaskan, mengatakan hanya Kristus yang bangkit. Ya, hanya Kristus yang bisa memberi aku kepastian hidup kekal. Sebab dia hidup. Itu sebabnya aku percaya kepada dia. Nah ini sangat penting. Sebagai orang percaya, hari ini kita harus bisa merespon kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau orang bertanya, lah kalau Yesus sudah bangkit, lalu konsekuensinya apa? Logisnya apa? Lalu mengenanya apa? Paling tidak ada 3 hal dari yang tadi ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Yang pertama respon kita, jangan berharap pada tubuh jasmani ini. Ayat 50 sampai 54a. Sebab apa? Sebab tubuh jasmani ini sementara. Tubuh jasmani ini pasti makin melemah. Memang ada orang bilang, ya yang penting di dunia kan tubuhnya sehat. Betul nggak? Yang paling penting hidup di dunia adalah tubuh sehat. Bagaimana kalau tubuhmu kurang sehat? Hidupmu jadi nggak penting? Nah, ini menjadi pertanyaan. Memang betul, semua orang pengen tubuh sehat. Tapi bagaimana kalau tubuhmu tidak sehat? Kamu jadi gak semangat? Kamu jadi gak sukacita? Kamu jadi mengeluh? Kamu jadi putus asa? Kamu pengen bunuh diri? What? Tentu tidak. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berharap pada tubuh jasmani ini. Tapi kita harus berharap pada Tuhan, tubuh rohani. Tuhan yang sudah bangkit yang memberi tubuh rohani. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 4, ayat 14 sampai 18. Walaupun tubuh roh jasmani kami melemah, tapi tubuh rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi yang paling penting dan lebih penting adalah tubuh yang bersifat rohani. Seperti tubuh Yesus yang bangkit itu jauh lebih penting. Sebab itu nilainya adalah kekal, nilainya abadi, ya kan? Dan kebangkitan Kristus memberi kita satu jaminan, garansi. Pasti kamu dapat tubuh yang baru. Itu harapan. Itu harapan kamu, bukan tubuh ini. Jangan berharap pada tubuh sementara ini. Ya, karena bisa rusak, bisa keriput, bisa layu, bisa sakit, bisa mati. Kamu kecewa nanti kalau berharap pada tubuh jasmani. Tapi kalau kamu berharap pada tubuh kebangkitan, seperti yang Yesus bangkit, yang mulia, yang sempurna, kamu gak cepat kecewa. Kalau tubuh ini tidak menyenangkanmu.
Matamu satu hari akan kabur, ya, katarak, operasi, kabur lagi, rambut akan rontok, alis akan botak, ya kan? Kulit akan keriput walaupun ditarik wajahnya 1 kali, 2 kali, 7 kali, sampai udah gak bisa ditarik. Pasti kecewa, ya kan? Kaki melemah, lutut sakit walaupun suntik kortison sembuh sebentar, nanti sakit lagi, ya kan? Rematik. Bukan saya mengatakan, lah kita itu gak memberi semangat, bukan. Saya ingin memberi semangat, justru apa? Justru di dalam sakit pun bisa memberi apa? Memberi kekuatan dan penghiburan untuk orang lain. Saudara masih ingat Tan nggak yang usia 100 itu meninggal? Ya kita doain supaya dia 100, benar-benar mencapai 100. Jadi Cisendi nggak mau hanya 70, doa supaya 100. Saudara tahu setiap kali saya besuk dia yang ketawa dulu. Dia yang hibur, dia yang ngomong, kasih kekuatan, menghibur. Yang penting itu kamu hatinya harus gembira, dia bilang. Harus bisa berserah. Saya selalu tanya dia, gimana bisa panjang umur? Bayangkan 90 tahun lebih masuk konvalesen, baru mulai belajar piano. Jadi sebelum meninggal dia bisa main piano. Saya pikir Tuhan, gue dari dulu belajar piano gak bisa-bisa. Ini bapak tua ini baru belajar piano, saya datang dia main piano. Saudara, walaupun sederhana. Semangat hidupnya. Jadi kalau saudara besuk dia kaget, kita mau hibur dia hibur kamu dulu. Sebab apa? Dalamnya itu yang bertumbuh, walaupun fisiknya makin melemah. Joni Eareckson Tada, masih ingat? Missionary, menjadi direktur kursi roda se-Amerika. Disebut Johnny and Friends Society. Mengirimkan kursi roda kepada semua orang di seluruh dunia yang minta, gratis, kemanapun dikirim. Luar biasa. Lumpuh dari leher ke bawah, physically lumpuh. Tiap hari harus ada yang bangunin dia, mandiin dia, sisirin dia, nyuapin dia, dorongin dia. Tapi bisa seminar keliling dunia. Makanya yang cuma sakit kaki gak berani ke Yerusalem, saya bilang keterlaluan. Johnny aja udah keliling dunia. Kenapa kamu takut? Ayo jalan. Cigyok takut waktu itu. Nanti kita giliran dorong. Tapi di sana hari pertama didorong. Yang dorong udah gak kuat, dia dorong sendiri. Luar biasa, dia mau kesaksian di sini. Lalu hari kedua, gak usah kursi roda, jalan kaki sendiri. Luar biasa dia. Saya gak nyangka 2 minggu dia lebih kuat. Iko aja kalah sama dia, jalan lebih cepat. Cepat dia duluan di depan. Kuncinya di dalam kamu. Dalam kamu kalau kuat, ya, sukacita, ada kuasa kebangkitan Kristus. Yang lain gak dirasain. Ya, kamu gak pedulilah, ya, karena kecantikan yang paling penting itu di dalam. Ya walaupun yang di luar penting, kalau cari istri cari yang cakep juga. Saudara mau yang luarnya cakep, dalamnya jelek, atau mau yang luarnya jelek, dalamnya cakep? Iko mau yang mana? Dia mau dua-duanya, luar cakep, dalam juga cakep. Tapi yang penting itu yang di dalamnya. Ya, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita itu yang di dalam itu. Izinkan saya tanya, apakah kamu kecewa sama tubuhmu? Ya, jangan. Jangan katakan, aku lain. Aku mengenal Kristus yang bangkit. Walaupun tubuhku lemah, aku tidak mengasihani diri. Aku tidak cengeng, aku tidak mau cuma ya lemah, gak berdaya, gak ngapa-ngapain. No, justru aku tetap mau jadi berkat untuk orang yang lebih sehat. Itu tekad. Sebab kamu tahu Yesus sudah bangkit. Yang kedua, apa respon kita? Selalu hidup berkemenangan, 54b sampai 57. Nah, kebangkitan Kristus itu menang atas 3 hal. Maut, dosa, dan iblis. 3 musuh terbesar manusia. Ini dikalahkan oleh Kristus dan ayat 57 mengatakan kemenangan Kristus menjamin, jadi garansi kita juga bakal menang. Jadi jangan bilang, aduh gue gak mampu lah, memang daging gue lemah ini, tiap lihat godaan keok. Enggak, setelah mengenal Tuhan, lihat godaan gak keok, saudara bisa menang. Karena apa? Kristus sudah menang. Nah selama ini menghadapi cobaan iblis, menghadapi daya tarik dunia, menghadapi kedagingan, ya
keduniawian. Saudara sering jatuh atau sering menang kira-kira? Pak Indra setelah ke Amerika jadi menang. Di situ dia cuma hari Minggu haleluya, hari Senin halelupa. Bisnis lagi, kotor dikit, kotor banyak, gak peduli, yang penting cuan. Sabtu Tuhan ampunilah aku, haleluya. Besok keluar pintu lagi gereja, halelupa. Untung dia cepat-cepat pindah ke sini, Tuhan ubah, nanti dia akan saksikan perubahan itu. Nah, banyakkan saudara kalah atau menang, ini penting sekali. Ya. Kalau sebagai orang Kristen, jatuh lagi, saya jadi tanda tanya nih. Kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kamu gak? Kalau kamu bilang di dalam kamu ada kuasa kebangkitan Kristus yang menang, kok kamu kalah melulu sih? Bukan soal menang judi loh, ini nggak bicara kalah menang judi, maksudnya ini kita bicara godaan ini, ya, ujian, cobaan, ya kan? Kedagingan, keduniawian, dengan Kristus bisa menang. Yesus ingatkan kita Matius 26 ayat 44. Berdoa dan berjaga-jaga itu kuncinya. Berdoa artinya tiap hari ada komunikasi dengan Tuhan. Hotline dengan Bapa di sorga. Hotline artinya apa? Lebih bagus dari T-Mobile. Koiko. Hotline itu artinya gak pernah putus hubungan dengan Bapa di sorga. Ya, hubungan telepon boleh putus, tapi hubungan dengan Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus yang bangkit gak boleh putus. Anytime you bisa doa. Itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Berdoalah senantiasa atau tetaplah berdoa. Itu ditulis dalam apa? Present imperative tense. Artinya apa? Perintah yang terus menerus. Bagaimana doa terus menerus? Emangnya kita gak bangun-bangun, tutup mata, berlutut? No. Artinya hati kita, pikiran kita punya komunikasi hotline dengan Tuhan. Anytime. Anywhere. Ya, gak usah pakai cuci bersih dulu, gak usah sehari 5 kali, sehari 3 kali, gak usah anytime. Mau dimanapun, termasuk di toilet juga boleh doa. Ya, doa di depan umum jangan panjang-panjang, jangan show off. Doa sendiri di rumah, silakan panjang-panjang. Bangun komunikasi itu dengan Tuhan. Berdoa. Berjaga-jaga itu apa? Pegang firman-Nya, berjaga-jaga. Seperti orang mau perang. Kalau kamu mau perang pakai apa? Senjata. Apa senjata orang Kristen? Firman Tuhan. Tapi bukan pakai Alkitab kayak orang-orang film-film ya yang latar belakang Katolik itu usir setan pakai salib, pakai Alkitab. Bukan, itu bukan jadi jimat, Saudara. Firman itu disimpan di mana? Di pikiran kamu, di hati kamu. Kalau kamu tiap hari cuma nonton film Korea, film Chinese, opera sabun, film kungfu, ya kan? Film detektif, ini mempengaruhi kamu waktu menghadapi godaan loh. Ya kan? Misalnya godaan mencuri di kantor, ada uang, ada kesempatan korupsi. Kamu kalau gak ada firman, isinya cuma kungfu, ya kan? Jurus naga, mencuri pisang misalnya kan, jurus monyet, mencuri jurus, wah udah kamu sikat itu uang. Karena gak ada firman. Roh Kudus bekerja di dalam kamu lewat apa? Lewat firman. Kalau otakmu diisi firman, yang keluar adalah firman. Jangan kamu mencuri. Jangan mengambil milik orang lain, itu yang keluar. Ya kan? Kalau suka nonton film detektif, kamu lihat orang bisik-bisik, kamu langsung curiga. Ngomongin gue ya. Gosip nih. Curiga, kenapa? Isinya apa? Film detektif melulu, curiga. Penting, firman itu disimpan di pikiran dan di hati. Ya, bukan cuma dipegang-pegang jadi jimat. Itu sebabnya Cisendi harus baca renungan harian, walaupun cuma udah jam 12.30. Dan kalau saudara pagi-pagi gak mendengar keterlaluan, dia udah baca setengah hati ulang-ulang. Ya, penting sekali. Dosen saya pernah cerita di Jawa Timur ada seorang cek jago judi. Jadi waktu dosen KKR di situ Jawa Timur di mana kotanya, dia bertobat. Menangis. Bilang nggak mau judi lagi, tapi cuma seminggu. Habis itu dipanggil teman judi lagi. Lalu dia pikir gimana bisa menang terhadap cobaan dan ujian godaan ini. Suatu hari dia potong jempol dia. Jadi dosen saya kaget waktu ketemu dia. Kenapa jempolmu putus?
Saya potong Pak. Kenapa? Mengingatkan saya. Setiap kali ingat jempol, saya gak mau judi lagi. Sebab Yesus mati bagiku lebih sedih dan lebih sakit dari itu, dia bilang. Bagus gak? Gak bagus. Pastilah kamu takut potong jempolnya. Tapi poin saya adalah, waktu kamu kalah terus, saya ingin saudara mengingat penderitaan Kristus. Itu loh poinnya. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib sudah membayar seluruh hutang dosamu dan dosaku. Itu bukan murahan. Dia bayar pakai nyawanya. Kalau kamu sering kalah terus, artinya apa? Kamu tidak sungguh-sungguh menyelami dan menghargai pengorbanan Kristus itu. Dan kuasa kebangkitan tidak bekerja di dalam kamu. Ya, biarlah itu menancap di hati saudara. Yang ketiga terakhir, setia beriman dan melayani Tuhan ayat 58. Ya, Paulus memulai dengan berkata, karena itu apa? Kalau karena itu, berarti yang itu ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Itu apa? Karena Kristus sudah bangkit. Karena Kristus sudah mengalahkan iblis. Karena kamu sudah diberi jaminan kemenangan. Karena kamu sudah diberi jaminan tubuh yang baru. Karena itulah saudara, kamu jangan goyah. Kamu harus berdiri teguh, godaan apapun yang menggoyahkan iman. Kamu jangan ada berhala lain. Jangan tambah A, tambah B, tambah C. No plus. Hanya Yesus setia. Seperti pernikahan, harus setia. Gak usah tambah berhala-berhala lain. Sebab hanya Dia yang bangkit dan menjamin kamu. Ya, berdiri teguh, setia percaya kepada Dia. Dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Nah pertanyaannya, dalam hidup saudara masih ada berhala nggak selain Yesus? Masih ada tokoh tertentu? Masih adakah berhala-berhala bukan patung? Katakanlah uang, nama, ya, kehormatan, anak bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, suami, cucu, ya, sesuatu yang berharga. Tadi kamu bilang sangat berharga, ya, entahkah paspor, entahkah sertifikat. Buatan manusia, ya. Apa? Ada nggak? Kalau ada, tanggalkan semuanya. Karena Yesus menuntut setia. Setia hanya kepada Dia dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Sebab waktu kita semua pulang ke rumah Bapa, ketika waktunya tiba, ingat, kalau kamu tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan, kamu pulang dengan tangan kosong. Malu nggak tangan kosong? Malu ibarat kamu mau ke pesta pernikahan anak domba. Kamu diundang, katakanlah di bumi ini kalau pesta, wali kota undang kamu pesta ulang tahun, ya. Atau Pak Indra dan Ciolin besok undang pesta anniversary. Udah kasih undangan, kita datang tangan kosong, malu gak? Malu, paling tidak bawa angpau kayak, bawa jeruk kayak, bawa pakai sesuatu kan. Gak boleh tangan kosong. Sama seperti kita ibadah tiap hari Minggu, saya selalu bilang, setiap kali kamu ibadah, kamu mengingat kebangkitan Tuhan. Hari Minggu, jangan tangan kosong, bawa ucapan syukur. Dulu orang bawa kambing, bawa domba, bawa merpati, sekarang jangan tangan kosong, bawa sesuatu. Sama waktu kita pulang ke sorga, kita masuk apa? Pesta perjamuan anak domba itu lebih hebat dari pesta presiden. Dengan pesta mana ratu atau raja yang menikahkan anaknya. Lebih hebat dari itu. Masa tangan kosong? Layani pekerjaan Tuhan. Itu yang bisa kau bawa ke pesta perjamuan anak domba. Pelayananmu tidak sia-sia. Amin. Setia sampai akhir. Mari kita doa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah bangkit buat kami. Bukan saja mati buat kami, membayar dengan harga nyawa yang sangat mahal. Engkau bangkit bagi kami, menyiapkan tubuh rohani yang sempurna, memberi kami jaminan kemenangan dalam semua tantangan, kesulitan, cobaan, dan ujian di bumi ini, dan memberi kami sebuah kesempatan melayani pekerjaan Tuhan dan setia mengikut Tuhan, bersaksi bagi Tuhan seumur hidup kami. Ajar kami bukan hanya
menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau di tengah-tengah kami, ataupun yang ikut online nanti ada yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, ya Tuhan berikanlah iman yang sejati, berikanlah anugerah yang sesungguhnya, supaya mereka pun boleh diselamatkan dengan pasti, nama mereka ditulis dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.